Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rica? Baik. Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu ya. Mohon waktu dan kesempatannya nih Bu Rica. Saya kan ada penugasan untuk kegiatan calon guru penggerak nih angkatan 9. Nah, jadi saya ingin melakukan observasi kepada Bu Rica. Jadi nanti kan Bu Rica kan melakukan kegiatan belajar mengajar ya kepada peserta didik ya. Bu Rica kan guru mata pelajaran apa? IPA. IPA ya, boleh izin ya Bu Rica ya, nanti saya ingin observasi. Cuma sebelum kegiatan observasi berlangsung di dalam kelas dengan peserta didik, saya ingin melaksanakan kegiatan praobservasi dulu nih kepada Bu Rica. Mohon izin ya Bu ya. Baik, Bu Rica kan mengajar kelas 7 ya untuk pelajaran apa tadi? IPA. Nah, bisa memberikan informasi tujuan pembelajaran yang Ibu Rica berikan itu apa? Tujuan pembelajaran materinya ya. Ya. Banget materi sistem organisasi kehidupan. Berarti TP-nya atau tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai dengan organisme. Begitu selanjutnya mereka bisa menganalisis keterkaitannya dari masing-masing tingkatan. Oh gitu. Jadi dari kegiatan tujuan pembelajaran ini berarti Bu Rica nanti memulainya dengan pemantik dulu ya kali ya sebelum memulai masuk ke dalam materi ya, agar anak-anak mengetahui ya materi yang akan dipelajari. Baik, lalu area pengembangan yang hendak dicapai dari materi yang Bu Rica berikan kepada anak-anak itu bagaimana? Jadi di sini saya sih kayaknya tidak mau membeda-bedakan ya peserta didiknya seperti apa, walaupun sebenarnya kurikulum Merdeka kan itu sistemnya terdiferensiasi, jadi dia berbeda-beda gitu ya. Tapi tetap dari perbedaan itu tetap fokus ke siswanya gitu. Betul sekali. Jadi Bu Rica menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Meskipun namanya berdiferensiasi, tetap ada namanya pembelajaran yang setara yang diberikan kepada peserta didik ya Bu Rica ya. Baik. Jadi strategi yang Bu Rica persiapkan bagaimana? Saya pakai model pembelajarannya cooperative learning. Dia nanti di dalamnya ada kelompok belajar. Jadi dibuat kelompok. Nanti dari situ ada LKPD-nya. Mereka mengerjakan LKPD. Setelah ditampilkan video sama penjelasan dari guru. Baik, jadi saya juga meminta bantuan dari Bu Rica nih ya, setelah Bu Rica menjelaskan apa sih tujuan dari materi pembelajaran yang akan dicapai anak-anak, lalu area pengembangan yang hendak dicapai dari pelajaran tersebut, strategi yang dipersiapkan juga sepertinya sudah siap. Jadi saya izin kepada Bu Rica untuk melakukan coaching pada kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas berikutnya di kelas Bu Rica. Bu Rica ngajarnya 7 berapa? 75. Jadi hari apa? Rabu ya? Oh, hari Rabu ya. Jadi saya nanti izin akan observasi ke dalam kelas Bu Rica untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang Bu Rica berikan. Jadi mohon izin waktunya ditetapkan dan saya akan berada di dalam kelas jika Ibu Bu Rica berkenan untuk saya hadir di situ. Ya, boleh. Baik, terima kasih Bu Rica atas waktu yang diberikan. Semoga Bu Rica dalam keadaan sehat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Masih semangat ya? Semangat Masih. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Sekarang tanggal 21. Yang nggak masuk itu ada hari ini? Siapa? Siapa? Arido. Arido kenapa?
Sakit sama Rido sakit. Tadi ada yang pulang? Dinar, kenapa Dinar? Perutnya sakit. Oke. Ya semoga teman-temannya yang sakit hari ini diberi kesehatan kembali. Oke. Sebelumnya di pelajaran IPA itu sebelumnya kita sudah bahas tentang fisika atau tentang apa? Gaya dan gerak. Berarti sekarang sudah masuk ke biologi. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih biologi? Mempelajari tentang apa? Hanya makhluk hidup kah? Apa? Organ tubuh, terus sel-selnya, terus apa lagi? Anatominya. Emang tahu anatomi apa? Bagian-bagian tubuh. Oke, terus apa lagi? Kalau Ibu tanya coba, kalau misalkan di hutan ada tanah, ada air, ada udara, ada cahaya matahari, itu makhluk hidup bukan? Terus kita mau pelajari itu enggak? Iya tuh, iya. Terus itu apa berarti? Lingkungan. Berarti yang dipelajari adalah Lingkungan makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi bukan hanya makhluk hidup tapi lingkungannya juga. Lingkungannya dalam bentuk apa tadi? Tanah, air, udara. Masuknya ke apa? Ke benda mati gitu. Jadi bukan hanya makhluk hidup tapi lingkungannya juga. Gitu ya? Paham nggak? Oke. Nah, sekarang gimana caranya bisa jadi manusia yang utuh kalau bukan dari ada tingkatannya, ya nggak? Iya. Ya, jadi wajib harus ada tingkatannya. Mungkin nggak kalau kita ujuk-ujuk jadi manusia sekarang? Ya. Berarti harus jadi bayi dulu nggak? Ya. Iya, nggak mungkin kan langsung gede. Ya. Masa ibu kalian lahiran langsung anaknya udah segede gini? Nggak mungkin kan? Ya. Nah, berarti kita hari ini mempelajari tentang apa kira-kira? Manusia. Hanya manusia? Organ tubuh. Oke. Sekarang Ibu menjelaskan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi tentang sistem organisasi kehidupan. Gitu ya. Jadi gimana caranya kita menyusun kelompok-kelompok dari mulai sel sampai ke dalam individu. Gitu ya, atau menjadi organisme gitu. Nanti ketika SMA baru kalian belajar dari sel sampai biosfer gitu. Tapi kalau SMP hanya sampai individu nih, kita nih manusia. Atau contoh satu hewan, satu tumbuhan gitu. Gimana caranya bisa mencapai satu tumbuhan, satu hewan dan satu manusia gitu ya. Susunannya sampai situ. Berarti yang kita pelajari hari ini adalah tentang sistem organisasi kehidupan. Gitu ya. Itu yang akan kita pelajari. Jadi tujuannya sampai kalian bisa mengidentifikasi dan mengetahui apa saja kumpulan-kumpulan dari atau tingkatan-tingkatan dari organisasi kehidupan. Gitu ya. Oke. Ini ada manusia. Ini ada gambar manusia. Kira-kira gimana bisa tercapainya menjadi manusia? Dari sel sperma dengan apa? Rahim. Bertemunya dengan sel telur itu apa ya? Apa namanya? Sel telur namanya apa ya? Embrio. Sel ovum. Berarti Waalaikumsalam. Oke, berarti di belakang. Oke, berarti dimulai dari apa tadi? Dimulainya dari Sel sperma.
ada sampai ke individu. Ada yang udah tahu dulu belum? Ada yang udah tahu belum? Dari sel sampai individu itu apa aja kira-kira? Sel, embrio. Embrio. Embrio hewan. Oke, kalau jadi embrio berarti ada apanya? Telur. Ada? Telur. Ada yang namanya Oh iya, jaringan. jaringan. Jadi ketika sel sperma dengan sel ovum bertemu sudah menjadi zigot atau embrio, dia akan membentuk jaringan. Jaringannya itu ada 3, mesoderm, endoderm, dan ektoderm, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Itu nanti kalian belajar di SMA tuh. Tapi kalau yang SMP kalian cukup mengetahui bahwa adanya jaringan. Berarti jaringan itu apa ya? Jaringan adalah kumpulan dari sel, gitu ya. Terus nanti selanjutnya apa? Kita nonton video dulu berarti, biar kalian paham. Diperhatikan ya. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Lihat kerjanya nggak serabutan. Para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar menciptakan sistem organisasi kehidupan. Oke, tadi contohnya adalah dari perusahaan, ya nggak? Kalau perusahaannya besar, tapi nggak ada pekerjanya, bisa nggak? Enggak. Jadi harusnya ada apa? Karyawan. Ada karyawan. Biar perusahaannya sukses harus ada karyawan. Karyawannya tadi contohnya sebagai apa? Sebagai sel. Nih ya, sebagai sel. Nih jadi karyawannya ini adalah sel-sel nih. Sel-sel yang ada di tubuh makhluk hidup. Tidak hanya manusia ya, tapi makhluk hidup. Nah, nanti sel-sel inilah yang bekerja untuk membentuk apa? Jaringan. Berarti jaringan tadi contohnya apa? Nih, contoh nih ya, sel nih. Ada yang ungu, ada yang ungu tapi atasnya ada silianya, ada yang oval, ada yang spiralnya. Dikelompokkan nggak? Ya, lihat nih ya. Kita kelompokkan. Adalah karyawannya. Dari Nah, sel-sel. ketika dikelompokkan, berarti kumpulan sel ini akan membentuk suatu jaringan. Makanya jaringan itu disebut dengan kumpulan sel. Paham nggak? Paham ya? Baru 2 nih. Selanjutnya, dia kan udah dikumpulin nih. Terus kalau udah berkumpul, dia kerjanya gimana? Punya ruangan masing-masing atau dia kerjanya campuran berbarengan? Masing-masing. Punya ruangan masing-masing. Jadi ketika tadi udah dikumpulin, satu-satu selnya berkumpul menjadi jaringan, dia akan mengerjakan tugasnya di ruangannya masing-masing. Gitu ya. Nah, ruangannya ini disebutnya dengan organ. Kalau pada makhluk hidup organnya apa sih? Contohnya? Jantung. Setelah itu? Paru-paru. Setelah itu? Lambung. Terus? Usus, ginjal. Banyak ya. Jadi organnya itu banyak. Gitu ya. Semua yang kalian tadi sebutkan itu benar adalah organ. Nah, selanjutnya. Biar
kerjanya sistematis, ya nggak? Biar kerjanya sistematis nih, misalkan dia sama-sama sebagai pencernaan, berarti dia akan mengerjakan tugasnya untuk mencerna makanan, gitu ya. Nah, berarti kumpulan dari organ yaitu namanya adalah sistem organ. Contohnya apa? Contohnya apa sistem organ? Tadi udah gue sebutkan. Kalau tugasnya dia mencerna berarti sistem apa? Sistem pencernaan. Organnya apa saja? Dari awal dong. Masa langsung ke lambung? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, jadi organ-organ ini dibuat sealur. Nah, kalau di sini contohnya dibuat per lantai, biar nggak repot nih bosnya nyari. Oh, yang mencerna di mana ya? Masa pisah-pisah? Enggak kan? Jadi dibuat per lantai atau per alur gitu. Nanti tugasnya adalah dia masing-masing organnya itu bekerja sama untuk mencapai sistem organ. Sampai sini paham? Paham. Nah, nanti dari sistem organ, kan sistem organ banyak. Apa aja tadi? Pencernaan sudah. Terus pernafasan. Terus apa? Apa lagi? Ya, nanti aja. Nanti diinfokan. Dengaran ya? Sistem apaan ya? Dengaran tuh. Oke. Apalagi tadi? Pendengaran. Ada sistemnya nggak itu? Enggak. Berarti yang ada sistemnya apa lagi selain sistem pencernaan, sistem pernafasan? Sistem apa? Sistem gerak. Terus apa lagi? Kan penglihatan. Dia kan alat indera kalau itu. Di otak ada apa? Sistem saraf. Terus habis itu apa lagi? Darah kalian ngalirnya kemana? Ke jantung. Terus dia termasuk ke dalam sistem apa? Sistem peredaran darah. Terus apa lagi? Sistem apa lagi? Banyak ya. Pokoknya banyak sistem itu. Nanti akan ditelusuri lebih lanjut di masing-masing kelompok. Nanti Ibu akan membagikan kelompok, gitu ya. Oke, dari banyaknya sistem yang ada di tubuh, dia saling bekerja sama tuh untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi satu individu atau yang namanya organisme. Contohnya seperti kita. Ini kita satu individu atau organisme. Terus hewan gimana, Bu? Iya, satu kucing misalkan, itu namanya organisme atau satu individu. Tumbuhan juga gitu, dilihatnya persatuan. Itu namanya individu. Kalau kelompok nanti beda lagi, itu kalian pelajari ketika di SMA. Gitu ya? Oke. Karena yang paling kecilnya adalah tingkatannya adalah sel, berarti yang paling besarnya adalah individu organisme. Berarti kalau Ibu bilang tingkatan terkecil terbesar dari mana ke mana? Dari sel sampai individu. Terus kalau terbesar sampai terkecil? Dari individu sampai ke sel. Individu sampai sel. Sel adalah unit yang terkecilnya. Berarti kalau jaringan adalah kumpulan dari sel. Organ adalah kumpulan dari jaringan. Sistem organ kumpulan dari organ. Individu Kumpulan dari sistem organ. kumpulan dari sistem organ. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Kita bahas sel berarti. Oke, sel tadi adalah unit fungsional terkecil di dalam makhluk hidup. Nah, sel itu ada apa aja? Sel itu seperti ini.
Nah, ini namanya sel. Dia yang paling kecil, tapi dia sangat berperan penting. Contoh tadi di perusahaan, kalau perusahaannya besar, tapi nggak dirintis dari awal, bisa nggak? Enggak. Berarti ada perintisnya. Nah, perintisnya siapa? Nih. Makanya dikatakan fungsional. Nah, nanti Ibu akan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan di masing-masing kelompok. Kalian mencari tahu itu dalamnya atau organ-organ dalam selnya itu apa aja. Gitu ya. Gambarnya seperti apa. Nanti fungsinya ada di dalam LKPD. Gitu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang Ibu mau membagikan kelompok. Biar cepat ya pembagian kelompoknya, gini aja deh. Hitung dari situ. 1 sampai 6 aja. Oke, yang satu berkumpul di pojok sana. Yang 2 bawahnya, belakangnya. Yang 3 sini, 4 belakangnya. 5 sini, 6 sini. Pokoknya berurutan, atau mau di sana 5, 6. Di sini 4. Ayo, segera yuk. Nanti Ibu minta per masing-masing kelompok boleh ambil HP. Dari kelompok 1 mana? Oke, boleh ambil HP. 2. Cukup 2, cukup 2. Cukup 2. Kelompok 2 mana? Coba. Halo. 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 Masih ada yang belum memperhatikan. Oke, kelompok 1 2 HP, kelompok 2 2 HP, dan seterusnya. Masing-masing kelompok boleh ambil. Perwakilan aja yang ambil, jangan semua. Ayo, silakan. Halo. Oke, fokus ya. Dengarkan instruksinya. Nanti di LKPD-nya di sini ada linknya, yaitu link sistem organisasi kehidupan dan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian boleh mencari sumber dari link ini atau boleh cari dari internet. Nanti silahkan kalian isi kotak-kotak yang kosong dengan jawaban-jawaban yang di sampingnya. Paham? Sampai dengan di belakang. Ada 4 halaman. Oke, silahkan boleh diskusi sama kelompoknya masing-masing. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Misalkan kelompok berapa? 1, 2, atau 3, atau 4 gitu ya. Boleh. Oke, tadi kan ada info gladi resik ya. Di kelas ini ada yang gladi resik nggak? Nari ya? Nari ya? Ya udah, boleh ya nari. Tapi ini 2. Ini 2. Berapa sih? Berapa orang? 1, 2. Siapa lagi? 3, 4. Almira, 5.
Cantika. Ya udah boleh. Gak harus dari video ya, boleh. Boleh. Nukleus atau inti sel dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dalamnya. Gak harus dari video juga boleh ya. ASMR. Gak harus dari video juga nggak apa-apa ya. Boleh. Sabar, sabar, sabar. Oke, saya akan membacakan berikut golongan hidrogen masuk untuk sinar sebagai fosfolipid dan kolesterol. Secara berbeda dengan menghasilkan dengan baru. Masih saya Lima 15 menit lagi. Ya Allah, Bu. Iyalah, orang suka lembar 4 lembar kan sama, lembar 2 sama 3 hampir sama. Tulisnya lama banget, Bu. Sabar sih ya Allah. Bu, iseng betul. SMR, Bu, SMR. Sekarang Bu. Ini berhasil ini. Baru 1. Ada dua-dua. Yang di depan. Ini sel yang nggak jadi ya Bu, ini pada mati. Di buku tentang apa sih ini? Tahu Bu, dia bukan Oh, klasifikasi makhluk hidup. ya kan ya? Bukan ngasih nggak jadi. Bukan yang nggak jadi. Jalan. Oh, ini makhluk hidup. Ini apa? Nih bakteri. Nih asal kalian tahu bakteri begini gambarnya. Bakteri gede banget Bu. Yang enggak itu lihat gambarnya doang, aslinya mah kecil. Emang kalian bisa lihat Bisa Bu, ini Bu. bakteri gimana? Ini banyak Nggak boleh ngomong yang enggak. Tadinya arah-arah gitu. Betul dibaca. Dia terjebak. Terjebak mana nih? Ini lupa. Vito. Lu cari-cari deh, ini tuh apaan? Aku udah waktu capek. Kalau salah gimana? Udah si Ed. Geria. Coba ngerawat di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, dan kalian semua. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya
Nama saya adalah Valentino Dewi Edvino Delano dari kelas 75 nomor absen 08. Kali ini saya berasal dari kelompok berapa kita? 6 ya? Oh, kelompok 3. Kelompok 3. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, saya melapor, saya sisa 1 lembar lagi selesai. Kayak gini ya. Bapak-bapak, badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekseresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekspresi, misalnya ginjal. Lalu kita akan sekarang membran sel. Apa itu membran sel? Membran sel atau membran plasma adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Keberadaan membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Oke teman-teman, ayo mari kita sama-sama belajar IPA biologi. Karena IPA itu menyenangkan loh teman-teman. Lihat gambarnya. Dari kita bisa belajar struktur membran sel, struktur sel-sel apa tadi namanya? Struktur sel hewan, struktur sel manusia, ataupun juga dengan sama tumbuhan. Banyak sel hewan. Teman-teman, hampir sudah selesai ya saya. Bu guru atau bapak ibu guru, maaf ya kalau saya berisik. Saya lagi menjelaskan apa yang saya dapat mengerti, oke? Oke teman-temanku sekalian, ribosom. Bulat. Nih dilihat dong, ini apa nih? Ini kayaknya pertanyaannya ada yang menjebak ya. Dari mana? Nih dari tengah. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintetis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintetis protein. Jadi ribosom yang seperti apa nih? Coba yang ini Vakuola sentral. Nih, endosme retikulum, cari retikulum mana? Vakuola sentral adalah ruang atau vesikel dalam sitoplasma sel, tertutup oleh membran dan biasanya mengandung cairan. Vakuola dalam sel memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk memberikan tumbuhan dukungan atau kekakuan, area penyimpanan nutrisi dan limbah, serta dapat menguraikan molekul kompleks. Pino. yang berfungsi dalam pembuatan Protein. nyaman. Coba deh cari. Cari. Apa? Berfungsi dalam itu adalah Ayo, 10 menit lagi. Berfungsi dalam pembuatan sintetis protein. Enggak 10 menit malah. Menit. Ya, itu mah kurang-kurang. 7 menit. Makanya yang nulis jangan yang lama, ayo. Yang satset lagi jadi. Dua lagi. dia nggak ngapa-ngapain tuh. Lalu juga. Lah tadi kan nulis. Ayo kerja dong. Ya, lagi.
perhatikan. Oke, sekarang kita mau bahas masing-masing jawaban dari LKPD-nya. Oke, Ibu minta dari kelompok 1. Nanti yang jawabannya salah disilang aja ya. Oke, kelompok 1. Mana ini ya? Ibu minta jawab ini. Ditempel di mana? Mana? Coba maju, salah satu maju. Ini. Boleh. Seneng dong. Oke, yang lainnya perhatikan, dicocokin. Kalau memang nanti konfirmasi ada yang salah, disilang. Ya. Oke, yuk. Oke, yang lainnya ada yang beda? Oke, tadi temennya bilang ini adalah molekul. Terus selanjutnya ada sel. Terus ada jaringan, ini gambarnya ya. Ini ada organ, ini sistem organ. Yang ini organisme, dan yang terakhir ekosistem. Yang lainnya ada yang salah? Kelompok lainnya ada yang salah nggak? Sama semua? Oke, silakan duduk kelompok 1. Oke, kelompok 2 mana? Cuman baca-bacain itunya doang, Bu. Saya aja, Bu. Gua kita tinggal dari tumbuhan. Demi Ahmad Misbaul Dolam yang ngomong kasar ya, Pak atau Ibu. Ayo, nih kelompok 2. Ini 4 aja. Hanya 4. Nanti kelompok 3 4. Kelompok 5 4 yang tumbuhan. Kelompok 6 4 yang 1 2 3 4 5. Yang 4. Sorry. Yang ini yang kelompok 2 4 sel hewan. Kelompok 3 4 sel hewan. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 sel tumbuhan 4. Kelompok 5 sel tumbuhan 4. Kelompok 6 kamu 5 apa 6? Oh 5. 6 berarti sisanya yang terakhir. Ya. Yang halaman terakhir. Oke, yang ini 4 yang mana aja? Ya udah, tuh dijelasin ke teman-temannya. Perhatikan. Tandain dulu yang beda, tandain. Tandain dulu yang beda, tandain ya. Oke, terus. Oke, badan Golgi terus. Membran sel. Oke, sudah? Oke, sekarang Ibu yang konfirmasi. Tadi mana? Ini. Ini adalah nukleus. Benar? Ada yang salah? Nggak ada. Yang kedua ini. Tadi jawabannya apa? Ribosom. Jawabannya benar, ribosom. Yang salah berarti disilang. Ya. Ini adalah gambar yang titik-titik. Dia fungsinya untuk membentuk protein. Itu adalah ribosom. Terus ini apa? Badan Golgi. Ada yang salah? Sama semua? Oke. Terus yang terakhir ini adalah membran sel. Benar? Ada yang salah? Nggak ada. Oke. Kelompok 3. Silakan. Berarti ini sisanya. Perhatikan. Tandain dulu yang beda. Oke. Dari awal ya. Ini adalah apa? Lisosom. Benar, lisosom. Ada yang beda? Sama. Yang kedua ini apa? Mitokondria. Ada yang sama, ada yang beda?
berarti benar ya. Terus ini apa? RE atau retikulum endoplasma. Ada yang beda? Sama? Oke, yang terakhir adalah sentrio. Ada yang beda? Sama. Oke, berarti sama semua ya. Oke, lanjut kelompok 4. Salah. Ayo kelompok 4 mana? Hanya 4 ya, hanya 4. Ini apaan? Faktual. Kelompok 5 ternyata 5 jawaban. Kelompok 4. Dia belum ngejelasin. Ayo. Dengarkan. Oke, perhatikan. Astagfirullah. Apa kan dia belum jelasin. Oke, coba teman-temannya. Apa kan ya, Bu atau Pak? Yang penting dia belum ngejelasin sebelum saya mengganti jawabannya. Nukleus, bener gak ini nukleus? Oke, atau inti sel. Yang ini? Ini sel, benar? Oke, selanjutnya ini apa? Membran sel, ada yang salah? Nggak ada. Yang ini? Badan Golgi. Oke, silakan. Berarti benar ya. Kelompok selanjutnya, ya sisanya 5. Kelompok 5 maju. Di kelompok berapa? Kelompok berapa? Mau laporan nih ke HT. Tes. Kelompok 2 mengganti jawaban sesudah dijelaskan. Terima kasih Bapak atau Ibu Guru. Mitokondria, terus? Plastida. Pakuda sen apa? Pakuda sen. Vakuola sentral. Terus? Ribosom ini? Retikulum endoplasma. Oke, dari atas. Ini apa? Retikulum endoplasma. Benar. Ini? Ribosom. Ini? Vakuola sentral. Ada yang salah? Nah, ini? Plastida. Terus yang ini? Mitokondria. Benar semua? Oke, silakan. Satu kelompok lagi. Nggak boleh saling mengejek gitu teman-teman. Ya maaf. Ya ini di bawah coy. Ya nggak boleh ngejek, nggak boleh ngejek. Ya, sel hewan yang mana? Yang benar aja, yang salah aja deh. Ya. Yo, Tuan 13 tetap. Oke. Oke, coba diulang. Tadi ini apa? Ini benar. Yang benar salah berarti ya, disilang ya. Ini adalah salah. Berarti yang benarnya ada di sel tumbuhan. Sel vakuola sentral ada di mana? Tumbuhan. Ada di mana-mana. Ada di dua-duanya. Lisosom Ada di tumbuhan. ada di sel hewan. Di sini salah. Terus sentrio ada di hewan. Di sini nggak ada. Plastida ada di tumbuhan. Oke. Ya. Sudah? Paham? Oke. Oke, kita kesimpulan hari ini berarti gimana kesimpulannya? Berarti membahas tentang sistem organisasi kehidupan apa saja?
jaringan. Sel tumbuhan dan sel hewan. Di dalamnya ada organelnya. Oke, terus gimana pembelajaran hari ini? Seru. Oke. Karena pakai HP. Ya udah. Oke, untuk minggu depan karena besok selebrasi, minggu depan Ibu kirim ke PJ untuk kelompok-kelompoknya akan dibuatkan kelompok dari Ibu untuk buat produknya itu adalah market sel. Jadi nanti ada 3 kelompok sel tumbuhan, 3 kelompok sel hewan. Membuat marketnya menggunakan makanan. Contoh, Bu, saya inti selnya mau pakai telur rebus dibagi 2 karena di tengahnya ada kuningnya. Boleh. Misalkan badan Golgi meliuk-liuk, saya mau pakai mie. Boleh, silahkan. Itu ya. Enggak, nanti makanannya silahkan kalian makan setelah didokumentasikan. Paham? Oke, sekarang siap-siap. Yuk, siapkan. Yaudah, nanti siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Rica, kita ketemu lagi nih Bu Rica. Bu Rica dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ya, insya Allah sehat walafiat selalu ya. Mohon waktunya lagi nih Bu Rica, saya ganggu. Jadi kita kan waktu itu sudah pra-observasi ya. Saya udah minta izin kepada Bu Rica untuk melaksanakan kegiatan observasi terkait penugasan saya di CGP untuk coaching rekan sejawat, yaitu guru yang ada di sekolah ya. Sekolah ini SMP Negeri 131 Jakarta. Nah, jadi setelahnya saya sudah melakukan observasi dan merekam dengan video dari tayangan Bu Rica pada saat kegiatan mengajar di kelas 75. Nah, setelah saya lihat, saya mengamati dan saya mempelajari bagaimana Bu Rica mengajar. Nah, jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan pasca observasi setelah Bu Rica waktu hari Rabu kemarin mengajar. Nah, boleh ya saya izin bertanya kepada Bu Rica? Boleh. Baik, dari diri Bu Rica ya, bukan untuk peserta didik ya. Kalau Bu Rica kan waktu itu kan ngajar pasti ada yang ingin dituju kepada murid-murid. Tapi menurut Bu Rica sebagai seorang guru pada saat Bu Rica mengajar itu, adakah yang perlu direfleksikan dari diri sendiri atau ada yang perlu diperbaiki? Jadi lebih ke sosial emosional dari siswanya ya. Jadi kita masih belum bisa mengkondisikan gitu di kelas itu seperti apa sih gitu. Kadang kan siswa
emosionalnya nggak stabil gitu ya, kadang mood kadang Ya. enggak, terus kadang mau sekelompok mau enggak gitu, Hmm. jadi harus mengkontrol sosial emosionalnya dari segi peserta Iya betul didiknya, banget. gitu. Jadi kita sebagai guru itu, Bu Rica, ada yang namanya kompetensi sosial emosional. Kita harus memahami bahwa nggak semua anak peserta didik itu sama. Makanya kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada yang namanya diferensiasinya untuk audio, ada audio visual, ada juga yang kinestetik. Nah, kemarin waktu saya observasi Bu Rica, sebenarnya sudah bagus banget. Jadi ada pengelompokan anak-anak untuk belajar bersama dan berkolaborasi untuk membahas materi yang diberikan. Materinya apa kemarin Bu Rica? Sistem organisasi kehidupan. Baik, sistem organisasi kehidupan. Jadi mereka yang tidak bisa pasti akan saling membantu, yang bisa pasti akan membantu temennya yang agak kurang. Memang pastilah ada anak yang kinestetik ya, yang agak aktif, yang nggak mau diem, yang memang saya rekam kemarin ya, ada yang heboh sendiri dan mundur-mandir sendiri, tapi pada akhirnya mereka tetap mau terlibat belajar dengan teman-temannya, dan sampai dia menyebutkan kata-kata yang dipelajari dalam IPA itu kan suaranya terdengar, jadi kayak sedang menghafal, kayak membaca gitu. Oh berarti dia memperhatikan, bahkan tayangan videonya juga sangat membantu. Jadi saya bilang sih lumayan ada semua diferensiasinya, ada dari yang visual, audiovisual maupun yang kinestetik ada ya. Nah untuk penilaiannya sendiri mungkin belum diberikan karena memang waktu yang terbatas ya, yaitu berapa jam pelajaran Bu? Kemarin hanya 2 atau 3 ya. Oh 2 atau 3 jam pelajaran. Menurut Bu Rica itu sudah cukup nggak waktu yang diberikan? Sudah cukup, cuma karena memang di jam-jam terakhir ya, jadi berapa menit terakhir itu udah terpotong dengan informasi gitu dari guru untuk pulang. Kita kegiatannya apa jam terakhir itu? Ada latihan ya? Nyanyi apa, lagu nasional. Oh lagu wajib nasional. Ya. Kebetulan juga lagi project ya. Ya, latihan project. Jadi besoknya selebrasi. Ya, tergantung itu sih waktunya ya, cuma untuk keseluruhan sih cukup. Berarti bisa dikondisikan oleh Bu Rica ya. Oke, sudah sangat bagus sekali ya. Jadi untuk cara Bu Rica menyampaikan materi kepada anak-anak supaya anak-anak paham, kan suara Bu Rica sudah sangat terdengar sekali ya, bahkan dengan sangat lantang gitu. Jadi anak yang di belakang juga pasti sangat mendengar sekali suara Bu Rica. Memang seorang guru tuh memang harus kenceng suaranya ya, salah satunya ya karena biar anak yang di belakang kedengeran, dan Rica tuh nggak diem gitu. Rica tuh bergerak untuk berkeliling, mengecek bagaimana, ada kesulitan nggak, oh harusnya begini, jadi memberikan masukan ke anak-anak ya. Baik, nih kalau misalnya Bu Rica merasa, aduh kayaknya saya belum bagus di ini nih cara penanganan anak yang tadi ya, yang berbeda-beda ya, ada rencana tindak lanjut oleh Rica nggak? Kalau rencana tindak lanjutnya sih paling bisa mantau dari setiap, jadi harus benar-benar dipantau di setiap kelompoknya tuh gimana gitu. Jadi jangan sampai di kelompok itu yang kinestetik benar-benar berkeliaran kemana-mana. Apalagi satu kelompok. Iya, jadi ya kita harus pantau setiap kelompoknya. Jadi pas lagi proses pembelajaran kegiatan kelompok ya udah gurunya benar-benar mantau per masing-masing kelompoknya, dipantau gitu. Sudah selesai apa belum, kesulitannya sudah sampai di mana, atau sudah sampai mana prosesnya, seperti itu. Jadi lebih ke situ gitu. Tapi mungkin anak juga bosan karena kan kemarin nggak pakai ice breaking ya, jadi yang kinestetik makin berkeliaran, bosan. Jadi gitu. cari kegiatan. Iya, mungkin dari memang situ agak sih. kurang ini ya penanganannya kalau udah kayak gitu, namanya juga satu kelas kan anaknya bervariasi ya, 36 anak ya. Saya juga paham karena saya juga mengalaminya di dalam kelas, apalagi bahasa Inggris kita harus ngomongnya kenceng. IPA juga kan istilah-istilahnya kan banyak ya, anak-anak harus dengar. Jadi ada evaluasinya juga ya di bagian belakangnya ya, jadi untuk anak-anak mengingat apa sih tadi yang dipelajari. Iya. Baik, nanti evaluasinya dilaksanakannya setelah mengajar materi itu apa dalam beberapa kali lagi pertemuan? Kan masih
masih ada beberapa pertemuan ya. Kalau kemarin kan sudah selesainya sampai penyelesaian LKPD aja gitu. Jadi mungkin ya evaluasi selanjutnya di pertemuan selanjutnya aja. Oh, oke, baik. Terima kasih nih Bu Rica sudah menyempatkan waktu nih, saya ganggu terus dari observasi di kelas mengajar, lalu sekarang untuk pasca observasi. Semoga Bu Rica tidak bosan ya untuk membantu saya dalam penugasan CGP ini. Terima kasih Bu Rica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Rica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rica, jadi kita mau membahas nih tentang pengembangan diri Bu Rica sebagai seorang guru IPA ya, yang sudah mengajar pada saat hari Rabu lalu dengan anak kelas 75 nih. Nah, jadi saya mau bertanya, dari kegiatan observasi yang saya berikan kemarin pada saat mengajar, bagaimana aktivitas pengembangan Bu Rica sebagai guru? Saya memberikan komunikasi yang terarah, jadi fokus ke komunikasinya jadinya tepat siswanya gitu. Siswa juga mengerti gitu ya, penjelasan saya tuh gimana sih gitu kan, jelas atau tidak gitu, jadi lebih ke sana. Oke, baik. Jadi setelah melakukan pengembangan dari aktivitas pengembangan ini, pengembangan diri ya, tujuan yang hendak Bu Rica capai itu bagaimana? Adanya komunikasi sama peserta didik tuh baik gitu. Oh iya, betul. Peserta didik mengerti penjelasan saya gitu. Terus saya juga tahu mereka tuh belum pahamnya di bagian sini. Jadi dari bahasa kita juga berpengaruh ya pada mereka ya. Oke, nah menurut Bu Rica ukuran keberhasilan yang sudah Bu Rica capai itu bagaimana? Saya karena di IPA khususnya pas materi biologi ya, jadi dia tuh bisa nyampain bahasa-bahasa Latin yang saya sebutkan gitu. Jadi ketika kayak kemarin bahas sel itu kan organelnya banyak bahasa Latinnya ya. Ya jadi ukuran keberhasilannya ketika mereka bisa bahasa Latinnya gitu ya, bahasa Latin dari materi yang sudah dijelaskan. Istilah-istilahnya ya. Karena kemarin itu sistem organisasi kehidupan di mana sel itu materinya kan biologi ya. Biologi kan banyak bahasa Latin. Nah, selnya itu kan ada organel sel yang memang ada bahasa Latinnya. Iya, banyak banget ya. Ketika saya menjelaskan dan komunikasi saya baik dan terarah, mereka pun paham dan bisa menyebutkan, itu udah keberhasilan buat saya. Iya, bagus sekali ya. Jadi sudah tahu ukuran keberhasilan Bu Rica ya. Iya. Nah, ada pendukungnya nggak dari materi yang Bu Rica berikan kepada anak-anak yang sudah Bu Rica siapkan? Paling dari penjelasan saya, ketika dijelaskan mereka bisa menyebutkan lagi, sama teman sebaya yang memang sudah fasih gitu dari dalam bahasa Latinnya. Kan ada temennya yang nggak bisa berlibet gitu yang ngomongnya. Oh iya, temennya yang ngasih tahu. Jadi tutor sebaya ya. Iya. Oh iya. Bagus sekali. Jadi ada rencana tindak lanjutnya ke depan ya? Waktunya kapan biasanya Bu Rica nanti? Waktunya ya mungkin selanjutnya, karena kan di pertemuan berikutnya itu seminggu 2 kali atau? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Bu Rica jadwalnya berarti hari Rabu dan Kamis. Oh, hari berikutnya berarti langsung tindak lanjut. Oke, baik. Jadi dari kegiatan kita ini kan observasi saya sebagai CGP ini kan adalah memberikan coaching kepada Bu Rica ya. Nah, kalau dari perhatian saya, alhamdulillah sih Bu Rica sudah bagus dalam menangani anak, suaranya juga jelas, bahasanya juga anak mengerti, dan istilah-istilah tersebut anak juga bisa mengulangi setelah diberikan kerja kelompok, terus anak-anak maju, anak-anak bisa nginget gitu, apalagi dari video yang diberikan. Jadi bervariasi media pembelajaran yang diberikan. Nah, nanti untuk kedepannya bisa lagi dikembangkan ke pembelajaran lebih inovatif lagi atau kreatif. Tapi ini sih sebenarnya udah bagus banget sih kalau untuk pelajaran IPA ya, karena kan biasanya IPA memang dia materinya kan sangat luas ya dan bervariasi, beda dengan bahasa Inggris. Oke Bu Rica, terima kasih ya atas bantuan Bu Rica. Jadi
ini sudah kita sepakati bersama bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, baik itu pra-observasi, observasi pada saat mengajar di kelas, lalu kegiatan pasca setelah mengajar di kelas, dan untuk pengembangan diri Bu Rica sebagai seorang guru agar bisa dicontoh jadi model untuk anak-anak murid di kelas ya. Insya Allah Bu Rica selalu sukses dan bisa mencapai karir tertinggi yang Bu Rica inginkan nanti. Terima kasih Bu Rica. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.